Hidup dengan pinjaman seharusnya menghancurkan hidup Anda, bukan? Kartu kredit menjebak Anda, utang membuat Anda stres. Pinjaman adalah cara orang tertinggal. Kecuali Anda kaya. Maka hidup dengan pinjaman menjadi langkah finansial paling cerdas yang dapat Anda lakukan. Orang-orang terkaya di bumi membayar hidup mereka sepenuhnya dengan uang pinjaman. Dan entah bagaimana itu membuat mereka lebih aman, lebih kaya, dan lebih berkuasa dari waktu ke waktu. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi dan mengapa strategi yang sama persis menghancurkan semua orang. Selamat datang di Alux. Pertama, mari kita bahas ilusi utang. Oke, inti dari masalah ini terletak pada cara kerja utang secara mekanis bagi orang yang berbeda. Bagi kebanyakan orang, utang berarti pembayaran bulanan dan bunga yang menumpuk untuk hal-hal yang nilainya menurun seiring waktu atau hanya menghabiskan dirinya sendiri. Hal-hal seperti mobil yang nilainya semakin rendah setiap tahun, rumah yang menyimpan uang tunai, atau kartu kredit yang jumlahnya terus bertambah. Sekarang, bagian terburuknya adalah bagaimana utang ini dibayar. Anda lihat, bagi orang-orang ini, utang dibayar dengan pendapatan setelah pajak. Pada dasarnya, Anda menghasilkan uang, Anda membayar pajak penghasilan atas uang tersebut, dan sisanya masuk ke bank ditambah bunga. Jadi, Anda membayar pajak dan suku bunga pada saat yang sama. Setiap bulan gaji Anda masuk dan sebagiannya langsung hilang. Dari luar, utang tampak sebagai masalah. Namun, itu hanya ilusi. Utang pada dasarnya tidak buruk. Utang hanya menjadi buruk jika tidak ada daya ungkit. Bagi kebanyakan orang, utang terkait dengan pendapatan yang tidak stabil, sedikit atau tanpa agunan, aset yang tidak bertambah, dan pembayaran bulanan wajib. Jika Anda melewatkan cukup banyak pembayaran, bank akan mengambil kembali aset tersebut. Inilah sebabnya mengapa utang merugikan orang-orang biasa. Mereka meminjam terlalu banyak dibandingkan dengan apa yang mereka miliki. Dalam kebanyakan kasus itu karena mereka tidak punya pilihan lain. Jadi, sejak hari pertama, saldonya terbalik. Utang mereka besar, aset mereka kecil, dan pendapatan adalah satu-satunya hal yang menyatukan semuanya. Ketika Anda meminjam dengan cara ini, bank Anda menjadi tuan tanah Anda. Anda tidak memiliki apapun, Anda hanya menyewanya dari bank sampai pembayaran terakhir lunas. Inilah sebabnya mengapa utang konsumen memiliki suku bunga tinggi. Jika pekerjaan Anda berhenti, pembayaran berhenti. Jika pembayaran berhenti, pinjaman pun batal. Jadi, bank menetapkan harga risiko tersebut di muka dengan bunga tinggi, persyaratan ketat, dan tanpa fleksibilitas. Sekarang, baik orang kaya maupun orang lain meminjam uang tunai untuk membayar apa yang mereka butuhkan. Satu-satunya perbedaan adalah orang kaya meminjam lebih sedikit dari apa yang sudah mereka miliki. Dan disinilah ceritanya berbalik. Bagi bank, pertanyaan terpenting adalah seberapa mudah mendapatkan kembali uang yang dipinjam. Ketika Anda memiliki aset yang besar, stabil, dan nilainya meningkat, meminjam tidak lagi menjadi keputusan yang berisiko dan menjadi keputusan likuiditas. Bank tidak menjamkan uang dengan jaminan pekerjaan Anda. Bank meminjamkan uang dengan jaminan neraca Anda. Inilah perbedaan utamanya. Peminjam biasa berkata, saya butuh uang untuk membeli sesuatu. Peminjam kaya berkata, saya sudah memiliki sesuatu yang berharga. Saya ingin akses sementara ke uang tunai. Dan itu mengubah seluruh hubungan. Alih-alih mengevaluasi pendapatan, bank melihat nilai agunan, volatilitas, rasio pinjaman terhadap nilai, perlindungan kerugian. Jika Anda memiliki aset senilai 20 juta dan meminjam 5 juta sebagai jaminannya, bank tidak akan khawatir. Bahkan jika terjadi kesalahan, semuanya akan terlindungi. Itulah sebabnya suku bunga turun. Itulah sebabnya persyaratan menjadi longgar. Itulah sebabnya fleksibilitas muncul. Karena pinjaman bukanlah yang membuat Anda berisiko. Tidak memiliki asetlah yang membuat Anda berisiko. Dan beginilah cara orang kaya bisa mendapatkan penawaran yang jauh lebih baik dari bank. Namun, ini hanya menjawab setengah dari pertanyaan. Inilah bagian yang terdengar mustahil saat pertama kali Anda mendengarnya. Orang kaya tidak mengambil pinjaman dengan tujuan untuk membayarnya kembali, dan begitulah cara mereka benar-benar bisa hidup dengan pinjaman sepanjang hidup mereka. Sekarang sebelum kita uraikan cara kerjanya, secara mendalam saya hanya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengingatkan Anda bahwa di dalam aplikasi Alux kami membahas yang dalam semua jenis topik yang dirancang untuk membantu Anda membantu Anda meningkatkan permainan, menumbuhkan kekayaan, mengembangkan kekayaan, membangun kepercayaan diri bisnis. Aplikasi ini pada dasarnya adalah ekosistem bagi para wirausahawan dan individu dengan kekayaan bersih tinggi, terutama dengan peluncuran Alux Network, tambahan terbaru kami untuk aplikasi tersebut. Ini adalah komunitas yang telah diseleksi dari rekan-rekan Anda, orang-orang yang mencoba mencapai tujuan yang sama dengan Anda, yang dapat Anda ajak bicara, berbelanja, mendapatkan wawasan, membandingkan catatan, dan menawarkan dukungan. Dan jika Anda mengunduh aplikasi di alux.com/app dan memindai kode QR ini, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan Anda, yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak. Baiklah, setelah semua yang dikatakan, mari kita kembali ke topik. Bagaimana orang kaya benar-benar hidup dengan pinjaman? Jadi, langkah pertama untuk membuat ini berhasil adalah membangun aset yang lebih dipercaya bank daripada orang. Sebelum pinjaman apapun diambil, dasar-dasarnya sudah dilakukan. Dan aset yang dimiliki orang kaya memiliki beberapa ciri utama.
Aset tersebut meningkat nilainya seiring aset tersebut relatif stabil. Aset tersebut mudah dinilai, dan aset tersebut mudah dilikuidasi jika diperlukan. Jadi hal seperti saham publik, real estate yang menghasilkan pendapatan, dan bisnis swasta dengan arus kas yang dapat diprediksi. Dari sudut pandang bank, aset-aset ini lebih aman daripada pekerjaan Anda. Pekerjaan bisa hilang dalam semalam. Portofolio yang terdiversifikasi atau properti utama jarang sekali menjadi nol. Langkah kedua, mereka meminjam sejumlah kecil uang relatif terhadap apa yang mereka miliki. Nah, bagian ini penting karena inilah yang memungkinkan mereka mendapatkan penawaran yang lebih baik. Jika Anda memiliki aset sebesar $10 juta, Anda tidak bisa begitu saja pergi ke bank dan meminta $100 dengan alasan percayalah, bro. Namun, Anda bisa mendapatkan $1 hingga 5 juta jika Anda memiliki aset sebesar 50 juta. Ini disebut rasio pinjaman terhadap nilai yang rendah. Jadi dengan kata lain, bank akan dengan senang hati memberi Anda uang dengan suku bunga rendah karena Anda memiliki risiko yang sangat rendah. Nah, secara teknis, Anda dapat membayar kembali pinjaman kapan saja Anda mau. Tetapi Anda tidak boleh melakukannya. Dan disinilah langkah ketiga berperan. Oke, pinjaman disusun untuk fleksibilitas, bukan pelunasan. Dan ada dua cara kerja pinjaman. Kebanyakan orang mendapatkan pinjaman yang didukung pendapatan. Jadi bank meminjamkan uang dengan menggunakan gaji Anda. Jadi Anda dipaksa untuk membayar kembali pokok pinjaman setiap bulan. Dengan kata lain, Anda membayar apa yang Anda pinjam, ditambah bunga, setiap bulan sampai semuanya lunas sepenuhnya. Dan tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Orang kaya mendapatkan pinjaman yang didukung aset. Bank meminjamkan uang dengan aset yang sudah mereka miliki. Dan ketika pinjaman didukung oleh aset, pinjaman tersebut seringkali disusun sedemikian rupa sehingga Anda hanya perlu membayar kembali bunganya. Ya, hanya bunganya saja. Anda tidak salah dengar. Jadi begini cara kerjanya. Sederhananya. Bayangkan Anda memiliki real estate, saham, dan tanah senilai 50 juta. Anda masuk ke bank swasta dan meminta pinjaman yang didukung aset dengan tujuan untuk hidup dari likuiditas tersebut. Mengapa Anda melakukan itu? Karena pinjaman bukanlah pendapatan dan karenanya tidak dikenakan pajak. Bank setuju untuk meminjamkan Anda $10 juta selama 10 tahun dengan bunga 3%. Itu adalah rasio pinjaman terhadap nilai sebesar 20%. Bagi bank swasta, apapun dalam kisaran 10 hingga 25% dianggap sangat aman. Anda menandatangani surat-surat dan $10 juta ditransfer ke rekening Anda. Uang itu tidak dikenakan pajak. Uang itu dipinjam, bukan diperoleh. Satu-satunya pembayaran wajib Anda adalah bunga. $300.000 per tahun. Di atas kertas, pinjaman tersebut jatuh tempo dalam 10 tahun. Dan kita akan membahas apa yang terjadi selanjutnya. Namun, sementara itu, Anda yang memutuskan seberapa cepat menggunakan uang tersebut. Anda dapat mengatur kecepatan Anda sendiri dan memperlakukannya seperti daya beli sebesar $700.000 setahun selama 1 dekade. Dan kecepatan tersebut adalah pilihan Anda. Namun, 10 tahun kemudian, Anda telah membayar bunga sebesar 3 juta kepada bank. Pokok pinjaman tetap $2 juta. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Anda memiliki banyak pilihan, tetapi 2 di antaranya adalah yang paling umum. Pilihan pertama, Anda melakukan pembiayaan ulang. Anda mengambil pinjaman baru sebesar $10 juta untuk menutup pinjaman awal dan terus membayar bunga. Mengapa Anda melakukan itu? Karena alternatifnya adalah menjual aset. Untuk memperoleh $10 juta bersih, Anda mungkin balas perlu menjual aset senilai 20 juta, memicu pajak jutaan dolar, dan secara permanen melepaskan keuntungan masa depan Anda. Mengapa membayar pajak sebesar 8 juta hari ini jika Anda dapat membayar $300.000 setahun dan membiarkan inflasi mengurangi beban real dari waktu ke waktu? Opsi kedua adalah Anda membiayai kembali dan memperluasnya. Jadi selama 10 tahun tersebut, aset Anda mungkin telah tumbuh. Jika portofolio 50 juta itu sekarang bernilai $100 juta, bank dapat meminjamkan Anda 20 juta dengan rasio pinjaman terhadap nilai yang sama sebesar 20%. Pinjaman lama ditutup. Anda mendapatkan likuiditas tambahan dan prosesnya berulang. Ini adalah opsi yang dipilih oleh sebagian besar peminjam kaya. Sekarang kami mendengar Anda bertanya, bagaimana jika aset tidak tumbuh? Dan inilah kenyataannya, oke. Pinjaman ini didukung oleh aset produktif dan terdiversifikasi. Real estate, bisnis tanah, dan pasar saham yang luas, bukan oleh kartu Pokemon dan Jordan edisi terbatas. Baiklah, secara historis, dalam jangka waktu yang panjang, aset ini tumbuh. Dan bahkan ketika berfluktuasi, rasio pinjaman terhadap nilai yang rendah memberikan penyangga yang sangat besar. Itulah sebabnya Anda meminjam sebagian kecil dibandingkan dengan apa yang sudah Anda miliki dalam bentuk aset. Dan inilah mengapa kegagalan pinjaman yang didukung aset jarang terjadi pada tingkat individu. Ketika hal itu terjadi, hal itu biasanya menjadi bagian dari peristiwa leverage global dan menjadi berita internasional. Bank tidak bodoh, oke? Mereka memantau agunan secara terus-menerus dan menyesuaikannya jauh sebelum terjadi kerusakan. Itulah inti dari meminjam secara konservatif. Dan beginilah cara orang kaya hidup dari pinjaman. Dan kemudian tibalah langkah terakhir, secara harfiah. Peminjam meninggal. Anda meminjam uang sepanjang hidup Anda.
Dan sekarang saatnya untuk mencari tahu agama mana yang benar. Apa yang terjadi dengan pinjaman dan aset Anda? Baiklah, pertama-tama, mari kita bahas aset. Selama Anda tidak menjualnya saat Anda masih hidup, sistem pajak memperlakukannya sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Dan saat meninggal, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Nilai aset tersebut diatur ulang. Jika Anda membeli sesuatu seharga $1 juta, dan nilainya menjadi 10 juta saat Anda meninggal, sistem pajak sekarang berpura-pura bahwa nilainya selalu 10 juta. Dengan kata lain, katakanlah Anda membeli saham 50 tahun lalu seharga $1 juta dan sekarang nilainya menjadi 10 juta. Jika Anda menjualnya tepat sebelum Anda meninggal, Anda harus membayar pajak atas keuntungan sebesar 9 juta. Namun, jika Anda tidak menjualnya dan aset tersebut diwariskan kepada keluarga Anda dan mereka menjualnya setelah Anda meninggal, mereka tidak perlu membayar pajak apapun karena tidak ada keuntungan yang diperoleh. 10 juta diwariskan, 10 juta dijual. Mengenai pinjaman $1 juta yang Anda ambil pada tahun 1944 sekarang dapat dibayar oleh keluarga Anda dengan menjual aset senilai $1 juta sekarang tanpa harus membayar pajak atas penjualan tersebut. Dan mereka melanjutkan dan melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan. Dan seluruh proses berulang selama beberapa dekade dan seluruh generasi. Sistem pinjaman yang didukung aset ini telah ada selama berabad-abad dalam berbagai bentuk. Dan akan terus ada selama aset tersebut ada. Kepemilikan itu penting dan uang perlu disimpan di tempat yang aman. Baiklah, Lexer, itu saja untuk hari ini.